Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Trihandayani dari kelas 6 PGSD A3. Program Studi Pendidikan Guru SD Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan melakukan review jurnal ISN yang berjudul Penerapan Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik untuk Meningkatkan Pemahaman Matematika Siswa SD, yang ditulis oleh Anggi Giri Prawiyogi. Berikut akan saya paparkan. Nah, ini termasuk dalam jurnal Sekolah Dasar oleh Anggi Prawiyogi tahun 2017, halaman dan volume 2 nomor 1. Tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika. Sampel penelitiannya yaitu siswa kelas 4 SD dari SD Cisereh. Metode penelitiannya menggunakan penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Kemudian menggunakan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan yang pertama, aktivitas siswa. Selama proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan matematika realistik dalam pokok bahasan bangun ruang menunjukkan aktivitas siswa yang semakin aktif dan mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Pada siklus pertama, presentasi aktivitas siswa adalah 57,5%, termasuk pembelajaran masih terdapat siswa yang tidak mau turut serta dalam diskusi kelompok. Meskipun sudah peneliti tegur, namun tak lama kemudian siswa kembali lagi pada aktivitasnya. Bisa disebut dengan gojek ya, ngomong sendiri. Yang kedua yaitu pemahaman matematis. Dengan diterapkannya pendekatan matematika realistik ternyata memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pemahaman matematika siswa dalam pembelajaran. Peningkatan hasil tes pemahaman matematis siswa baik secara individu maupun klasikal tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Terbukti dari hasil tes pemahaman siklus 1 yang memenuhi syarat KKM sebanyak 16 siswa atau 64% dengan nilai rata-rata 72. Pada siklus 2 mengalami peningkatan siswa yang mencapai KKM menjadi berjumlah 22 siswa atau 88% dari keseluruhan siswa yang ada di kelas dengan nilai rata-rata 84,52. Kesimpulan pada jurnal artikel yang saya review yaitu pada pelaksanaan siklus 1 semua aspek belum terlaksana dengan baik. Situasi kelas pun masih terbilang tidak kondusif. Hal tersebut dikarenakan siswa yang belum terbiasa dengan situasi diskusi kelompok dan soal-soal pemahaman yang diberikan. Namun setelah dilakukan pendekatan yang juga tindakan perbaikan pada siklus 2, aktivitas siswa telah sesuai dengan yang diharapkan. Siswa sudah dapat menggunakan masalah sehari-hari dalam pembelajaran bangun ruang. Siswa juga sudah mampu melakukan diskusi kelompok dan tidak malu-malu lagi mengajukan ide atau pendapatnya. Pemahaman matematis siswa pada awalnya masih tergolong kurang. Pada pelaksanaan siklus 1, nilai yang diproses siswa dari tes pemahaman belum mencapai standar yang ditentukan. Secara klasikal, ketuntasan siswa baru 64%. Namun melalui pelaksanakan tindakan perbaikan pada siklus 2 sudah terlihat kenaikannya menjadi 88% bagian dari siswa kelas. Kemudian saya akan sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Yang pertama kelebihan. Karena jurnal ini berisikan tentang penelitian tindakan kelas, tentu pembahasan mendalam mengenai masalah yang terjadi dalam kelas yang diteliti, yaitu kelas 4 SD Cisereh. Menggunakan metode penelitian yang paling populer dalam penelitian tindakan kelas, yakni dari Kemis dan MC Tagar. Yang kedua, kekurangan dari jurnal ini yaitu karena penelitian tindakan kelas menyebabkan cakupannya itu sempit, jadi hanya seputar lingkup kelas itu saja. Kurang efektif digunakan sebagai acuan untuk penelitian tindakan kelas yang lain, terlebih jika suasana kelas, kondisi lingkungan sekitar sekolahan, dan juga isi dari para peserta didik yang ada di dalam kelas berbeda karakteristiknya, maka penelitian ini juga belum tentu berhasil pada kelas tersebut. Kemudian, data hasil penelitian belum dicantumkan pada hasil dan pembahasan, hanya
neraca tulisan berupa akan saya cantumkan data dari siklus pertama dan siklus kedua, tapi tidak dicantumkan. Mungkin orangnya lupa copy paste pada jurnal. Terima kasih. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.